Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil wafar, al-alimis satar, al-mutafaddili bil ata'i al-midrar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman tujiruna bihima minan nar wa tudakhiluna bihima al-jannata ma'al abrar. Pada semuanya makhluk di jagat alam raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya akan bacakan kata mutiara hikam yang ke-149. Laula duhuruhu fil makunati duhuro nurihi fiha ma duharat. Laula duhuru fil makunati ma waqa'a alaiha wujud sifat walau daharat sifatuhu itmahalat makunat. Jika tidak ada sifat zahirnya Allah di alam semesta ini, ma waqa'a alaiha wujud sifat, maka tiadalah wujud sifat pada alam semesta itu. Walau dhaharat sifatuhu itmahalat makunat. Dan jika sifat Allah mendohir di alam semesta, maka akan hancurlah alam semesta ini. Kanallahu wala syai'a ma'hu, karena itu ada perkataan Allah itu mewujud dan tidak lain yang mewujud besertanya, sebagaimana yang kita coba pahami lewat teori black hole di hikam 148 yang lalu. Ketika masuk black hole, semuanya alam semesta tersedot, waktu terhenti, jadi tidak ada ruang dan waktu di situ, dan itulah mulai masuk ke alam ketuhanan. Fakanal hamroh al-azaliyah al-qadmiyah al-latifah khafiyah nuroniyah ruhaniyah walaysa hunaka syaklun wararzun. Dan cahaya yang dimaksud itu di situ adalah cahaya azali yang qadim, yang lembut, yang samar, nur ruhani. Istilah yang diungkapkan ini kan nggak bisa mewakili, tapi ya yang bisa dikatakan seperti walaysa hunaka syaklun wala rasul. Dan di situ tiada bentuk, tiada nama. Muttasifatun bisifatil ma'ani wal ma'nawiyah, dan disifati dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Kemudian kita ungkapkan di dunia dengan sifatnya Allah yang bersifat ma'ani dan ma'nawiyah itu. Muttasimah bismiha al-qadimah, dan disebut dengan nama-namanya yang qadim ma'nawiyah binu'util jalal wal jamal, dan dimaknani dengan sifat-sifat keagungan dan kebagusan. Faktabut alhamroh duhuru fisaniha wa jamalnya. Kemudian jadi nur, cahaya, panas, terang itu kan didohirkan, dilukiskan, dijelaskan dari sifat kebagusannya dan kesempurnaan. Waqtadat as-sifatu duhuro atharia. Kemudian penerapan sifat-sifat itu bisa kita lihat bekas-bekasnya, bekas-bekas sifat itu tadi yang berupa alam semesta ini. Wal asma'u duhuru matalibiha, dan
kemudian dari bekas-bekas itu kita namai dengan yang terkait dengan bekas itu, yang karena bekas itu bisa seperti ini, bisa seperti ini. Seperti sifat sombong, karena dari sombongnya akan dapat kita gambarkan, oh seperti ini. Nah, ini kita namakan sombong. Faqobadati sifatu min nuril latif qabdatan nuroniyan al-muqtada ismu al-dhahir ismu al-qahir. Kemudian penerapan sifat-sifat itu dari nur yang latif, lembut. Nah, kemudian kita namakan dengan nama yang dohir dan nama-namanya yang bisa kita sebutkan di dunia dengan sesuatu yang bersifat duniawi. Tapi sebetulnya ketika masuk alam ketuhanan, ya tidak ada nama, tidak ada sifat, tidak bisa dinamakan, tidak ada disifati, tidak ada materi. Jadi sesuatu yang bersifat materi di dunia akan lenyap masuk di alam situ. Fatolabuha ismu al-batin wa ismu al-hakim fatlu fi hali duhuriha wa fi hali buruziha fakana dhahirah batinah summa tafarragot tilkal qabdah an ala tafari'i kathiratin bi'adati sifat wa tanawaat al-ajnasin kathirah hindrana wa il asma. Kemudian sifat-sifatnya yang batin dan sifatnya yang bijaksana itu kita dari sifat itu melukiskan biar mewujud sifat itu secara dohir. Kemudian bagota fi hali buruziha, kemudian ketika mendohir lukisan yang kita gambarkan, ya otomatis sifat yang batin itu tertutup. Maka fakana dohiroh batina, sesuatu yang dohir itu sebetulnya adalah juga batin. Di belakang yang dohir itu ada batin yang kita lukiskan. Jadi di dunia ini sebetulnya di belakang dunia, di balik dunia ini ada akhirat. Nah itu di balik dohir ini ada batin. Di balik alam semesta ini ada sang pencipta. Di balik sesuatu yang fana, yang bisa rusak ini ada yang baqo. Di balik sesuatu yang baru ini ada yang qadim, seperti itu. Summa tafarra'at tilkal qabdah ala tafarru'in kasirotin bi'adati sifat wa tanawa'at al ajnas kasirotin bitanawil asma. Kemudian kita sebutkan sifat-sifat yang banyak, nama-nama yang banyak ketika mendohir ini, karena tidak bisa mensifati sesuatu yang azali, yang qadim, yang batin itu tadi, karena kita menyebutkan dari berbagai macam, sebagaimana fal ma'u wahidun wa zahru alwanun. Jadi air, kehidupan, segala sesuatu kita gambarkan intinya dari air. Air hanya satu, tetapi ketika mendohir kita untuk menghidupkan bunga, bunga menjadi bermacam-macam bunga. Seperti itu gambarannya. Wahada makna qauluhu lau dhaharat sifatuhu izmahalat makunah. Karena itu ini makna tadi, jika sifatnya Allah mendohir maka alam semesta akan hancur. Aidhaharati nu'utuh al-asliyah al-azliyah idmahalat makunat al-hadithiyah. Maksudnya jika muncul sifat-sifat Allah yang asli, yang azali muncul di alam semesta ini, sungguh dunia ini yang bersifat baru akan hancur. Idka inati kuluhat taksifu lil asratil latif allatiyan utul hamrah wal azaliyah allati asar ilaha ibnu farid fi hamroniyah qawlihi
Lakum ma fis sama'i wa ma fil ardi jami'an min. Nah itu. Jadi wasakhara lakum, Allah akan menundukkan bagimu manusia ma fis samawati wa ma fil ard, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, jami'an semuanya, minhu itu dari Allah. Segala sesuatu yang ada di bumi dan langit itu ditundukkan untuk manusia. Ya, segala sesuatu ditundukkan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah itu bagaimana? Wa fi kulli syai'in ismun min asma'ihi, dari segala sesuatu nama itu dari namanya. Wa ismu kulli syai'in min ismihi, dan nama segala sesuatu itu dari namanya. Fa inna ma anta baina asma'i wa sifati wa af'al, dan engkau, kita ini berasal dari namanya, sifatnya, dan af'alnya. Batinan biqotrihi zohirun bihikmati, dan kita ini batin, ada batin dengan kekuasaannya, dan ada zohir dengan hikmahnya. Jadi tidak ada fisik zohir ini, dibalik fisik zohir kita ada batin, ada roh kita. Di mana roh? Ya di balik yang fisik ini. Di mana rohnya Syafi'i? Di balik fisiknya Syafi'i. Seperti itu. Dohirun bisifati wa batinan bidzatihi, dan dohir dengan sifat-sifatnya dan batin dengan zatnya. Hujibati zatu bisifat, jadi zat dihijab dengan sifat. Wa hujibati sifatu bil af'al, dan sifat itu ditutupi dengan af'al. Jadi si A mempunyai sifat walas asih. Lah sifat walas asih ditutupi dengan perbuatannya, karena terbukti dengan perbuatannya dia sangat lembut, sangat hormat, sangat tawadhu dengan orang lain. Nah, perbuatan tawadhu, hormat, walas asih itu menutupi sifat di balik itu. Lah sifat-sifat itu menutupi zatnya yang esensi. Baku sifatil ilmu bi iradah, ilmu pengetahuan ditutupi dengan sifat iradat. Wa harat iradah bil harokat, dan iradat dijelaskan dengan pergerakan. Wahabas sona bison jadi sesuatu mempunyai sifat maha pencipta dibuktikan dengan ciptaan. Wahaldar sifat bid dawa, dan sifat-sifat didohirkan dengan zat-zat fisik-fisik yang terjadi. Bahwa batinun fi ghaibihi wa dohirin hikmati, karena itu Allah bersifat batin di dalam waibnya dan dohir dengan hikmahnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, karena itu dikatakan tiada satupun yang menyerupainya, dialah maha pendengar dan maha mengetahui. Kalau secara ilmiah dapat kita pahami dengan teori yang kita sebutkan sebelumnya di hikmah 147. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.